Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk para ibu dan seluruh keluarga di Indonesia. Kami keluarga besar ibu profesional mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Izinkan saya mengutip tulisan Ki Hajar Dewantara tentang buku peringatan Taman Siswa saat 30 tahunnya dulu, yaitu di tahun 1922 sampai dengan 1952. Di sana dituliskan, kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui sebuah pikiran orang lain. Akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Kutipan di atas kembali mengingatkan kita para orang tua dan pendidik negeri ini yang sudah 75 tahun merdeka dengan satu kalimat tanya. Apakah anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang merdeka? Apakah selama ini kita lebih cenderung menjejalkan sebuah konsep pemikiran kita ke anak-anak kita, atau sebaliknya, kita lebih sering mendengarkan suara anak? Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat 3 macam. Yang pertama adalah berdiri sendiri. Yang kedua tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga dapat mengatur diri sendiri. Mari kita buka satu persatu. Berdiri sendiri. Kemerdekaan belajar mengakui anak sebagai subjek belajar, bukan objek lagi. Anaklah yang menentukan untuk apa dia belajar dan mempelajari sesuatu. Anak memiliki kewenangan dan inisiatif dalam belajar. Kemudian tidak bergantung pada orang lain. Secara alamiah, kehidupan sehari-hari anak mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi adalah proses aktivitas belajar. Anak-anak mencoba mencari jawaban dan rasa ingin tahunya yang tinggi tanpa peduli ada orang dewasa di sekitarnya atau tidak. Anak-anak itu lahir sebagai pembelajar sejati. Kemudian yang ketiga, dapat mengatur diri sendiri. Anak mampu mengelola diri akan kebutuhan belajarnya, memilih cara dan media belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya, serta kondisi lingkungan sekitar di mana ia dibesarkan. Jadwal belajar anak tidak ditentukan dan dibuat oleh orang dewasa di sekitarnya, baik itu guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Anak yang berada dalam kemerdekaan belajar bisa mengatur jadwal belajarnya untuk mencapai tujuan belajar masing-masing. Apakah semua anak lahir merdeka? Ya, saya yakin semua pasti akan menganggukkan kepala dan menjawab iya. Sejak lahir anak-anak sudah memiliki 4 hal fitrah yang dimilikinya. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, intellectual curiosity. Yang kedua memiliki daya imajinasi kreativitas yang tinggi, creative imagination. Yang ketiga, memiliki kemampuan berpikir untuk menentukan suatu pengetahuan, menemukan kembali pengetahuan yang sudah ada maupun pengetahuan yang baru, art of discovery and invention. Kemudian yang keempat, memiliki akhlak mulia atau noble attitude terhadap proses penemuan ilmu. Keempat hal tersebut terbukti sejak bisa berjalan dan berbicara. Anak-anak tak henti-hentinya untuk menanyakan segala macam yang memantik rasa ingin tahunya ke orang dewasa. Bahkan tak jarang dari mereka mengulang-ulang pertanyaannya tanpa henti. Tiba-tiba mereka bisa membuat semua benda yang ada di sekitarnya menjadi alat permainan yang menggembirakan karena berkolaborasi dengan imajinasi anak-anak yang tinggi. Keseharian anak-anak menjadi sesuatu yang dinamis karena selalu diwarnai aha moment. Ada teriakan aha, oh, wow, selalu ditemukan di sela-sela keseruan belajarnya. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika masuk usia sekolah, kemerdekaan belajar anak itu masih terawat dengan baik? Kemerdekaan belajar adalah modal dasar bagi setiap anak agar menjadi pembelajar seumur hidup. Tanpa adanya kemerdekaan belajar, anak akan belajar dengan penuh paksaan, tanpa dilandasi sebuah kesadaran. Bagaimana mewujudkan kemerdekaan belajar ini? Mari kita buka satu persatu lagi, yaitu bagaimana kondisi di rumah dan bagaimana kondisi di sekolah. Sekarang kita mulai dari rumah.
Siapkanlah buku rasa ingin tahu yang dimiliki oleh masing-masing anak. Bukalah selalu obrolan ayah bunda dan anak-anak dengan mengulik rasa ingin tahu mereka. Tanyakanlah apa yang ingin kalian ketahui pagi ini. Izinkanlah anak-anak untuk menyampaikan suaranya dan rasa ingin tahunya. Bagi yang sudah bisa menulis, silahkan menulis di buku jurnal masing-masing. Bagi yang belum bisa menulis, silahkan mendengarkan suara anak-anak. Selanjutnya, apabila rasa ingin tahu anak muncul sewaktu-waktu, siapkanlah satu kertas flip chart dan spidol di salah satu dinding rumah kita, sehingga kita bisa mencatatnya kapanpun. Kemudian ajak anak-anak untuk mencari jawaban dari rasa ingin tahu tersebut dari berbagai sumber media belajar yang ada. Biarkanlah mereka menemukan jawaban sebanyak mungkin, sehingga membuat anak menemukan ribuan pengetahuan dari satu pertanyaan yang dilontarkan. Tugas orang tua adalah memicu anak untuk terus mencari jawaban, bukan memberikan jawaban versi orang tua sebagai jawaban yang paling benar. Ingat, mendidik itu bukan membuat anak bisa menjawab 1000 pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya, namun membuat anak bertanya satu pertanyaan yang membawanya menemukan 1000 pengetahuan. Dengarkanlah suara anak. Apa saja yang mereka temukan selama proses mencari sebuah jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul dari diri mereka. Ulangi lagi prosesnya apabila muncul rasa ingin tahu dari setiap proses petualangan mencari ilmu yang dijalani oleh anak-anak kita. Bagaimana kalau di sekolah? Yang pertama, buka pagi hari di sekolah dengan kegiatan yang menyenangkan. Misal dengan menulis jurnal pagi yang akan menjadi media suara anak di sekolah, atau membuka forum-forum dialog antara guru dan anak dalam kondisi yang rileks dan tenang. Ini bisa kita jalankan baik secara offline maupun online. Kemudian ubah pola pikir guru sebagai orang yang serba tahu dan ingin mentransfer semua ilmunya ke kepala anak-anak. Menjadi orang yang teman belajar bagi anak-anak. Memfasilitasi proses belajar anak-anak sehingga anak-anak menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul. Ingat, menjadi guru itu bukan mengajar, tapi menjadi teman belajar. Ajak siswa untuk membuat tujuan belajarnya, apa yang ingin dicapainya. Ajak mereka diskusi satu kelas. Kemudian rencanakan jadwal kelas yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Gunakan konsep the power of question. Saat menempati posisi menjadi guru, jangan banyak menjelaskan. Banyaklah membuat pertanyaan. Begitu juga sebaliknya, ketika anak-anak diberi kesempatan mempresentasikan hasil belajarnya, saat itulah posisi guru berpindah peran menjadi murid. Sehingga konsep semua murid, semua guru akan berjalan dengan cantik di alam kemerdekaan belajar anak-anak. Ulangi sekali lagi prosesnya setiap kali anak-anak menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada dan munculkan lagi rasa ingin tahunya. Kita hidup di negeri yang merdeka, tapi tidak banyak anak-anak Indonesia yang merasakan bagaimana rasanya merdeka dalam belajar dan belajar memerdekakan. Maka apabila diizinkan untuk menambah hak anak, maka saya mengusulkan kemerdekaan belajar itu adalah hak setiap anak yang harus diperjuangkan. Dan itu bisa kita mulai dari dalam rumah kita. Karena semua ibu adalah guru utama dan pertama bagi anak-anaknya. Merdeka.